Bu Yuni berusaha untuk membuat Tian itu bersatu lagi dengan anaknya. Maka dari itu nih guys ya, salah satu yang dilakukan Ibu Yuni adalah menyuruh Tian untuk tidur satu ranjang lagi. Walaupun memang di situ nih guys ya, mereka berdua itu tidak lagi marahan, namun untuk membatasi masalah di antara Tian dan juga Tias, makanya di situ nih guys ya, Dian itu lagi pisah ranjang nih guys dengan istrinya Tias, dan maka dari itu nih guys ya, Ibu Yuni berusaha untuk menyatukan dan itu adalah perintahnya, karena Ibu Yuni tidak tega jika memang melihat ya dua sejoli yang saling mencintai satu sama lain karena masalah Hani, mereka itu harus terpisah apalagi memang tidak tidur satu ranjang. Dan di situ nih guys ya, memang di situ ada sesuatu hal yang diharapkan pada pilihan yang susah, dimana memang di situ nih guys ya, Dian itu sendiri itu sudah berjanji ya bahwa dia tidak akan tidur satu ranjang ya, karena dia memberikan waktu kepada istrinya untuk ya menghadapi masalah ini dengan lapang dada dan membuat istrinya memberikan ruang untuk istrinya semacam itu. Namun di satu sisi ada Ibu Yuni yang berusaha untuk menyuruh Dean untuk bersatu dan tidur satu ranjang lagi dengan istrinya. Dan maka dari itulah di situ nih guys ya, karena memang Dian juga merasa bahwa dia adalah anak yang baik, dia selalu nurut dengan perintah ibunya, maka dari itu nih guys ya, dia memilih untuk tidur satu ranjang karena memang di situ nih guys ya, ruangannya dikunci, kamarnya dikunci oleh Ibu Yuni agar menyatukan antara Dian dan juga Tias semacam itu. Jadi nanti kalau misalkan bangun-bangun Tias kok di depan dia, di samping dia ada suaminya, ya udah salahkan saja Ibu Yuni karena memang Ibu Yuni yang sudah memerintahnya, dan nggak mungkin ya kan di situ Tias akan marah kepada Ibu Yuni karena memang Ibu Yuni adalah ibu yang sangat dicintai oleh Tias, jadi nggak mungkin dia akan marah. Toh ini juga perintah dan sekaligus akan membuat hubungan Tias dan juga Dian itu baik-baik saja semacam itu loh guys. Nah ini nih guys yang tidak menyadari bahwa di belakang dia itu ada Zidan yang siap menghukum atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Hani itu sendiri. Dari belakang nih guys ya, Zidan itu nih guys ya memakai topeng agar dia tidak ketahuan dan juga menyekap Hani dan membius Hani agar Hani itu tidak sadarkan diri, karena memang di situ nih guys ya, ia akan melakukan sesuatu hal kepada Hani, memberikan pelajaran kepada Hani, di mana Hani itu nih guys ya harus mendapatkan pelajaran, dan oleh karena itu dia membiusnya karena dia akan memberikan sesuatu hal yang sangat secret. Pastinya ini akan mengejutkan sekali buat Hani, makanya Zidane di situ nih guys yang melakukan sesuatu agar memang Hani itu jera terhadap semua kesalahan yang ia lakukan semacam itu. Maka dari itu nih guys ya, untuk membuat ya dia itu sadar, salah satunya adalah suatu kejutan. Karena jika dia bangun nanti, maka kejutan itu akan ada semacam itu loh guys. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Gino di hotel di mana dia ketemu dengan Pak Ziggy, di mana Pak Ziggy itu ngomong kepada Gino untuk membuat Gino itu menjauhi anaknya Abel karena dia tidak suka melihat Abel itu dekat-dekat dengan Gino. Jadi kalaupun Gino itu masih ya berhubungan dengan anaknya Abel, dimohon untuk menjauhinya dan jangan mendekatinya semacam itu. Yang kedua adalah di mana hubungan dia dengan Tias, di mana Tias itu kan sudah punya suami Dean. Jadi tolong buat dia untuk meninggalkan Tias dan tidak usah mencari-cari Tias, karena kalaupun dia laki-laki yang baik, dia tahu bagaimana mestinya kalau misalkan di situ perempuan yang sudah punya suami itu seharusnya tidak didekati semacam itu. Nah mengenai Hani itu sendiri nih guys ya, tanpa dia sadari bahwa dia terbangun di suatu tempat yang sangat gelap sekali. Nah ketika dia melihat kanan kirinya, dia baru sadar bahwa dia berada di memang mobil jenazah nih guys, dan dia sangat ketakutan. Dia merasa sangat ketakutan kenapa dia berada di mobil jenazah, padahal terakhir kali dia kan menyetir di mobil dia sendiri. Bukannya malah dia berada di setiran mobil dia sendiri, malah dia berada di mobil jenazah semacam itu. Nah dia berusaha untuk meneriak gitu, minta tolong semacam itu, dan setelah itu dia sangat ketakutan nih guys ya, makanya dia berusaha nih guys ya, berusaha untuk minta tolong, menjerit-jerit, namun tidak ada orang yang di situ yang akan menolong dia. Dan ketika dia berusaha untuk melihat di depan dia mas-mas sopir itu nih guys ya, tanpa dia sadari bahwa itu adalah ulahnya Zidane. Karena Zidane akan memberikan suatu kejutan yang sangat luar biasa buat Hani ketika dia bangun nantinya. Dan semacam itu loh guys. Dan tidak hanya itu nih guys, Zidane memakai topeng yang membuat dia semakin takut nih guys ketika dia berada di mobil jenazah, dan dia berteriak nih guys, merasa sangat ketakutan karena memang Hani pantas mendapatkan hal itu.
Tias itu adalah wanita yang sangat baik banget nih guys ya. Di hadapan masalah yang sangat besar yang ia hadapi saat ini, dia masih saja mikirin adiknya. Dia melihat ya guys ya di atas di bintang-bintang itu nih guys. Dia membayangkan ketika dia masih kecil, hubungan dia dengan adiknya itu baik-baik saja. Ya, ketika dia melihat bintang, dia melihat masa lalunya dengan adiknya bahwa hubungan mereka itu baik-baik saja. Dia teringat dengan semua kenangan itu. Walaupun adiknya itu sangat nakal saat ini yang sering membuat masalah buat Tias, Tias itu tidak akan pernah melupakan bahwa Hani itu tetaplah adik kandung dia. Masalah apapun yang dihadapi dan kejahatan apapun yang dilakukan oleh Hani tetap saja membuat Tias itu baik nih guys kepada Hani, bahkan mikirin Hani. Ya, dan dia akan tetap memaafkan Hani. Dia dan ibunya akan tetap memaafkan Hani apapun masalah yang dihadapi. Jadi di situ nih guys ya, Tias adalah wanita yang sangat baik sekali nih guys ya. Bahkan dia berharap bahwa suatu saat nanti adiknya itu jerah dan bertobat atas semua kesalahan yang ia lakukan semacam itu, dan dia bisa menjadi orang yang baik dan kembali ke jalan yang benar semacam itu, dan berharap bahwa itu akan terjadi. Makanya dia berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk Hani itu dia berada pada jalan yang benar semacam itu, dan itu adalah harapannya. Jadi di situ nih guys ya, dia benar-benar berharap bahwa Hani bisa menjadi wanita yang baik. Nah, mengenai Dean yang mengetahui bahwa istrinya sudah larut malam itu belum tidur, dia membawakan sweater buat istrinya nih guys. Pastinya karena di depan teras itu sangat dingin, dia membawakan sweater semacam itu. Nah, kemudian dia juga bertanya kepada istrinya kenapa dia belum tidur semacam itu. Dan di situ nih guys ya, karena Dian itu berusaha untuk menanyai nih guys istrinya kenapa hingga larut malam dia belum tidur. Nah, kemudian istrinya itu menjawab bahwa dia belum ngantuk nih guys. Bahkan dia tetap kepikiran tentang adiknya semacam itu. Dan dia tetap peduli semacam itu. Bahkan nih guys ya, memang di situ suaminya sering menggombali istrinya nih guys ya. Berusaha untuk membuat keadaan jadi jauh lebih baik. Apapun masalah yang terjadi ya dengan Tias, dia akan terlalu membuat Tias itu bahagia semacam itu nih guys ya. Dan ketika itu juga nih guys ya, suaminya memandangi bintang-bintang di laut, bintang-bintang di depan, bintang-bintang di atas langit, bahwasanya bintang-bintang tersebut itu memang indah. Namun lebih indah dan lebih cantik lagi itu adalah istrinya. Mendapatkan gombalan dari suaminya membuat dia itu kelepak-kelepak, dan dia mengatakan kepada suaminya bahwa ketika suatu saat nanti dan seterusnya, memang dia tuh harus tahan dengan suami yang berikan gombalan terus, membuat dia tuh kelepak-kelepak semacam itu loh guys. Nah, Hani nih guys ya, memang setelah dia itu ya ketemu dengan Om Farhad di hotel, dia berusaha untuk melarikan diri semacam itu karena dia tidak mau lagi berhubungan dengan Om Farhad. Namun Om Farhad ini yang sudah jatuh cinta, yang dibuat kelepak-kelepak oleh Hani, dia tergila-gila dengan Hani, dia berusaha untuk mengejar Hani nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Om Farhad itu sudah dilepeh, sudah ditinggalkan oleh Hani. Dan Hani itu sudah tidak mau lagi bersama dengan Om Farhad. Namun karena saking cintanya Om Farhad kepada Hani, otomatis membuat dia itu berusaha untuk minta-minta kepada Hani bahwa dia tidak mau ditinggalkan semacam itu. Namun menurut Hani ini adalah hubungan terakhir kali ketemu semacam itu. Karena memang pada dasarnya dia tidak pernah mencintai. Ya, dia tidak pernah mencintai Om Farhad. Dia hanya memanfaatkan kebaikan dari Om Farhad saja supaya apa yang dia mau itu kejadian semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Om Farhad itu ya memang tidak mau kehilangan. Namun di situ nih guys ya, tetap Hani sudah tidak mau lagi. Dan di situ nih guys ya, dia berusaha untuk memegangi tangannya Hani. Namun Hani sudah tidak mau lagi disentuh oleh Om Farhad. Dan kalau misalkan Om Farhad itu tidak menuruti apa yang dimau oleh Hani, maka dia akan berikan kartu as semacam itu. Karena Hani sudah punya kejutan buat Om Farhad yang siap menghancurkan kehidupannya Om Farhad jika istrinya itu tahu bahwa suaminya itu mesum dengan wanita lain. Pastinya di situ nih guys ya, Om Farhad itu tidak mau itu semua terjadi, dan oleh karena itulah dia membiarkan ya Hani itu pergi begitu saja karena Hani juga tidak mencintai dia semacam itu loh guys. Nah, di situ nih guys ya, Zidan itu mengetahui bahwa Hani itu yang sedang berduaan dengan Om Farhad, tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Hani sendiri itu. Kenapa Hani setega itu? Katanya dia mencintai suaminya Dian. Kenapa dia malah berhubungan dengan Om Farhad di hotel? Jadi yang menjadi pertanyaan yang sangat besar sekali di kepalanya Zidane. Kenapa hal itu bisa saja terjadi nih guys? Dan maka dari itu yang membuat Zidane itu nih guys ya berpikir bahwa Hani adalah wanita yang kurang baik. Bahkan dia menganggap bahwa Hani saat ini itu binatang semacam itu loh guys. Jadi nggak habis pikir dengan perbuatan Hani saat ini. Nah, sementara itu nih guys ya,
Karena kondisinya sudah larut malam, makanya disitulah membuat Dian itu berusaha untuk meyakinkan istrinya segera masuk kamar. Kenapa? Karena kan dia sedang hamil anaknya, kasihan anaknya semacam itu. Jadi lebih baik buat di situ nih guys ya, dia segera masuk ke kamar semacam itu. Nah, karena memang yang mendapatkan perhatian itu adalah anaknya, kemudian membuat dia itu bertanya apakah yang dipedulikan itu hanya calon bayinya saja. Lalu bagaimana dengan mamanya semacam itu? Nah, kemudian Dian itu juga mengungkapkan ternyata bahwa istrinya juga perlu toh ya, namanya satu kasih sayang atau perhatian semacam itu. Namanya juga saling mencintai satu sama lain nih guys ya, mereka itu memang masih cinta. Dan di situ nih guys ya, masalah yang menghadang mereka itu tidak habis-habisnya semacam itu loh guys. Walaupun Dian itu sangat mencintai istrinya dan istrinya sangat mencintai satu sama lain nih guys ya, mereka itu harus tetap kuat ya, masalah apapun yang menghadang mereka. Nah, mengenai sopir orang suruhannya Madam Delina itu nih guys ya, sedang ngobrol bersama dengan Gino nih guys. Bahwa di situ nih guys ya, mengabarkan kepada Gino bahwa memang di situ dia yang menjadi detektif, dia mengetahui bahwa ternyata ada Om Farhad yang sedang berduaan dengan Tiara-Tiara tersebut. Bahkan dia punya foto karena dia sudah memfotokan sebagai bukti bahwa memang di situ nih guys ya, Om Farhad itu sedang bercinta di hotel nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, ditunjukkan foto-fotonya. Namun ternyata setelah di-scroll oleh Gino, ternyata foto-fotonya bukan foto Tiara, melainkan foto-foto ibu. Nah, kemudian dijelaskan lagi tuh sama dia bahwasanya tadi sempat ada ibu-ibu nih yang kayak sengaja menggagalkan semacam itu, sehingga yang ke foto ibu-ibunya bukan Tiaranya semacam itu. Namun di situ nih guys ya, dia juga mengungkapkan kepada Gino bahwa sekarang ya papanya itu sedang berada di hotel bersama dengan Tiara-Tiara tersebut, yang artinya bisa memergoki sekarang juga. Dan dia tahu di mana kamarnya, yaitu di kamar lantai 4 nomor 2 semacam itu. Jadi di situ nih guys ya, langsung Gino dibawa ke tempat situ nih guys ya, karena dia tahu di mana kamarnya berada. Dan bahkan apapun yang akan terjadi di situ tentu saja dia setuju. Dan di situ nih guys ya, Gino akan memergoki papanya sendiri untuk mengetahui siapakah Tiara-Tiara tersebut yang berhasil menggoda papanya hingga kelepek-kelepek, hingga membuat papanya itu berpaling dari mamanya semacam itu. Dan disitulah ya guys ya, makanya di situ sopirnya yang menjadi detektif suruhannya Madam Delina berusaha untuk mengungkapkan kebenaran mengenai siapakah selingkuhannya Papa Farhad semacam itu. Nah, dan di situ nih guys ya, ketika Gino itu berusaha masuk ke hotel, ternyata di situ ada Tiara-Tiara atau Hani. Dan Hani itu melihat di depan dia ada Gino, bahwa Gino tahu bahwa dia sudah meninggal. Dan jika Gino itu tahu bahwa dia masih hidup, ini akan jadi masalah yang sangat besar. Makanya dia tidak mau ketahuan, apalagi kalau tahu bahwa dia itu sedang selingkuh dengan papa dia sendiri. Ini akan jadi masalah yang sangat besar. Maka dari itu nih guys ya, jangan sampai Tiara itu ketahuan bahwa dia masih hidup. Makanya dia bersembunyi nih guys ya, jangan sampai dia ketahuan. Nah, Gino itu nih guys ya, berusaha untuk masuk ke dalam kamar. Namun ketika dia berusaha untuk masuk ke kamar, ternyata Gino dan juga sopirnya itu nih guys ya, sempat dihadang nih oleh salah satu karyawan. Karena karyawan itu menganggap bahwa Gino itu sempat melihat-lihat atau melirik-lirik, atau kayak ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Gino yang mencurigakan sekali. Maka dari itu nih guys ya, sempat ditanya-tanya dulu Gino, alasan dia ke hotel ini buat apa. Nah, kemudian Gino itu berusaha untuk mengungkapkan kepada pelayan tersebut bahwa tujuan dia ada di hotel itu karena memang dia berusaha untuk menemui papanya. Karena dia mendengar bahwa asistennya itu tahu bahwa papanya itu berada di lantai 4 nomor 2 kamarnya. Maka dari itu dia berusaha untuk menemui kebenarannya, benar nggak papanya sedang menginap di hotel tersebut. Makanya dia berusaha untuk bilang kepada orang tersebut. Dan kalau dia tidak percaya, boleh dia didampingi oleh pelayan tersebut supaya dia tahu bahwa dia tidak bikin heboh di hotel tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Gino untuk berusaha untuk meyakinkan pelayan tersebut nih guys, pegawai tersebut, agar dia benar-benar yakin. Nah, mengenai Zidane ini guys, dia akan memberikan suatu kejutan buat Hani supaya Hani itu tahu atas kesalahan yang ia lakukan tidak baik-baik saja. Dan jika memang suatu saat nanti ya Gino itu tahu bahwa Hani itu masih hidup, ini pasti akan jadi rahasia besar dan ini pasti akan membuat dia marah sekali Hani, apalagi memang Hani yang telah membuat papanya itu selingkuh dengan dia dan melupakan mama dia sendiri. Ini akan jadi masalah yang besar. Makanya Zidane berusaha untuk mengungkapkan kebenaran, ini akan jadi rahasia yang sangat luar biasa sekali yang pastinya akan didapat semacam itu loh guys. Makanya nih guys, ketika dia masih hidup, aduh pastinya ini akan jadi masalah besar. Nah, mengenai Tias nih guys yang mau tidur, di situ otomatis dia juga pengen tidur satu ranjang dengan dia. Namun nih guys ya, tentu saja di situ karena masalah yang menghadang mereka masih banyak, dan di situ nih guys ya,
ada Tias yang butuh waktu, butuh ruang untuk dia tidur sendiri. Nah, kemudian di situ nih guys ya, membuat suaminya itu bingung. Bingung kenapa di situ tidak diperbolehkan tidur satu ranjang. Bukankah tidak ada masalah lagi? Memang tidak ada masalah di antara mereka. Namun mereka, di antara mereka berdua itu masih ada Hani semacam itu. Yang artinya apa? Di situ Tias butuh waktu untuk bisa tidur satu ranjang lagi dengan suaminya di saat dia ada masalah semacam itu loh. Kalau misalkan nanti perceraian dengan Hani sudah selesai, maka dia akan kembali lagi hubungannya semacam itu. Kasihan banget ya guys, antara Tias dan Zidan, antara Tias dan juga Dian yang mencintai satu sama lain sudah tidak bisa bersatu seperti yang diharapkan. Walaupun ini berat buat mereka, namun mereka itu harus menjalankan dengan sangat baik. Makanya Tias butuh waktu, butuh ruang untuk tidur sendirian semacam itu. Makanya Dian itu sangat sedih nih guys, karena dia tidak bisa tidur satu barang lagi dengan istrinya, orang yang sangat dia cintai. Makanya dia bertanya apakah istrinya sangat mencintai. Tentu saja di situ istrinya menjawab mencintai. Namun dia butuh waktu, dia butuh ruang untuk itu semua. Ya, biarkan waktu dan ruang yang akan menjawab semuanya. Toh, meskipun mereka tidak tidur satu ranjang, mereka tetap berduaan, ya akan makan bersamaan semacam itu. Jadi tidak masalah yang sangat besar buat Tias. Dia hanya butuh waktu, butuh ruang, begitu saja nih guys. Maka dari itu dia berusaha untuk meyakinkan suaminya bahwa dia tetap mencintai suaminya. Apapun yang terjadi, mereka saling mencintai satu sama lain nih guys.